Halo, selamat sore sahabat Pungki Purnadi dimanapun berada. Senang banget sore hari ini saya Lia bisa hadir untuk teman-teman sahabat Pungki Purnadi dimanapun Anda berada ya. Oke, meskipun pandemi telah berlalu, namun bukan berarti kita tidak waspada ya, dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, tentu semuanya sudah pada vaksin kan ya. Oke, nah sore kali ini Pungki Purnadi Academy hadir untuk memberikan informasi dan edukasi yang menarik seputar MBTI ya. Oke, ada yang mungkin sudah tahu MBTI itu seperti apa, atau mungkin ada yang baru kali ini ya dengar MBTI. Oke, Anda boleh join channel di Pungki Purnadi Academy. Kita nanti akan diskusi dan bahas tentang MBTI ya. Oke, dan ya sore kali ini saya di tempat terbuka. Suasananya sangat nikmat untuk sore kali ini. Mungkin sahabat Pungki Purnadi ada yang sedang di perjalanan, mungkin juga ada yang sedang Anda juga di kantor ya. Boleh dong kita mengapresiasi diri. Mungkin hari ini boleh minum secangkir kopi atau secangkir teh sambil kita ngobras ya, ngobrol santai di kesempatan sore kali hari ini. Oke, terima kasih yang sudah bergabung sore kali ini. Pak Heru selamat sore, juga ada Kak siapa ini ya, Kak Linen ya, selamat bergabung juga. Ada Kak Ina, selamat bergabung. Oke, saya panggil dulu. Oke, ya. Nah, sore hari ini, wah, ada seorang anak muda ya yang cukup aktif dan juga profesional di bidangnya. Nah, selamat sore Kak Evan. Selamat sore Kak Lia. Suara saya kedengeran? Cek. Kedengeran. Bentar aku tambahkan. Oke, cukup kedengeran. Kak Evan sehat? Sehat. Kak Lia, gimana kabar? Lama nggak ketemu. Berapa lama nggak bertemu ya? Oke, baik. Apa aja nih Kak kegiatan Kak Evan nih sehari-hari sekarang selain sebagai anak muda yang terus berkreasi, memantapkan diri, mengayunkan langkah. Wah, ini muda, kreatif, tangguh gitu ya. Oke, Kak Evan. Komplit ya. Oke. Aktif setelah lulus itu buka ini sih konsultan, tapi lebih ke konsultan manajemen ya. Jadi lebih luas karena seperti dari IT-nya masuk, terus dari SDM masuk, keuangan masuk, semuanya masuk di situ. Nah, selain dari konsultan juga ini sih, ini baru selesai tadi ngajar kuliah di manajemen perubahan gitu. Wow. Ya, menarik sekali. Di usia muda banyak sederet prestasi, dan yang patut dilihat adalah tentu perjuangannya ya Kak ya. Karena segala sesuatu itu tidak mungkin diraih dengan mudah tanpa sebuah perjuangan gitu ya Kak Evan ya. Oke. Nah, dan sore kali ini nih Kak Evan bersama sahabat Pungki Purnadi yang sudah gabung dan juga pada pingin tahu nih tentang MBTI ya Kak Evan. Mungkin orang juga sedikit-sedikit tahu nih MBTI itu kayak apa. 16 personality gitu ya. Banyak banget. Dan kenapa MBTI? Sementara ada juga DISC. Mungkin nanti kesempatan lain kita bisa berdiskus tentang DISC ya. Boleh diterangin dulu nih Kak. Kita ngomongin MBTI nih. Oke. MBTI mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, sering dengar apa sih kayak aku orangnya introvert, aku orangnya ekstrovert. Apa sih itu MBTI ya? Dari judulnya MBTI itu kita jabarin lah, itu Myers-Briggs Type Indicator. Jadi itu ada 16 tipe kepribadian untuk kepribadian kita itu modelnya bukan ini ya, tidak terpisah-pisah, tapi semacam gradasi. Tapi MBTI ini membantu kita untuk mengenali personality kita, dan nanti kalau kita sudah tahu tentang diri kita jadi tahu nih keadaan seperti apa kita bisa produktif, dan di keadaan seperti apa kita kok bisa merasa lelah gitu.
Nah, bermula dari ini kita dari awal dulu ya. MBTI itu dibuat sekitar tahun 70-an oleh uh, Catherine Cook Briggs dan Isabel Briggs Meyer. Nah, dua-duanya adalah sosok penggagas tipe kepribadian MBTI ini. Itu adalah ibu dan anak ya. Itu waktu zaman Perang Dunia II ya. Nah, mereka membuat MBTI ini dasarnya itu dari tipe kepribadian, tipologi kepribadian yang dikemukakan oleh Carl Jung. Nah, tokoh yang mempopulerkan introvert dan ekstrovert ini yaitu si Carl Jung itu. Lalu ibu dan anak Myers-Briggs ini akhirnya mengembangkan lagi menjadi 16 tipe kepribadian. Jadi ditambahkan manusia itu tidak hanya tentang introvert dan ekstrovert, tapi ada hal-hal lain. Itu awal mula dari tentang MBTI ini. Gitu, Kak. Oke. Halo Kak Ivan, sempat hilang suaranya Kak Ivan. Oh iya ya. Halo. Bagaimana? Tadi sampai dengan itu dikembangkan berikutnya oleh ternyata pembuatnya atau perpunya ini ibu dan anak gitu ya. Oke, baik. Kak Ivan, kenapa yang menarik nih MBTI ya Kak Ivan? Oke. Jadi latar belakangnya gini. Mulai dari saya dulu berarti ya, dari sudut pandang saya dulu. Okay. Jadi awal mula saya mengenal MBTI ini karena dulu tahun 2019, saya masih umur 19 tahun, itu saya ikut audisi ya, kayak semacam wawancara sebagai volunteer di Impact Counseling Service, ICS singkatannya. Nah, di situ ternyata lolos nih gitu. Waktu itu adalah calon konselor paling kecil. Yang lain umurnya sudah 25 ke atas, 30 tahun ke atas, 40 tahun sampai 50 tahun ke atas itu. Waktu itu paling kecil. Nah, di kelas konselor iya, Kak. Nah, di kelas konselor ini mengenal banyak alat ukur sebenarnya. Cuman waktu pas di akhir itu kan ada, kalau tahu tentang satir model punya yang gunung es itu, iceberg punyanya satir itu, satir model dan lain-lain itu sebagai pemetaan untuk konseling. Nah, berikutnya kelasnya sudah selesai, sudah ujian, terus akhirnya lolos jadi konselor. Lalu 1 semester kemudian ada pelatihan lagi yaitu tentang MBTI. Nah, MBTI ini lebih ke mengenali diri sendiri dan mengenali, jadi bukan lebih ke konseling ya, tapi lebih ke bisa dipakai dimanapun sebenarnya MBTI ini. Kayak semisal dulu anak sekolah terus mau masuk kuliah. Nah, apa sih kira-kira jurusan yang cocok, atau dari sudah kuliah nih terus lulus mau kerja, apa sih kira-kira pekerjaan yang cocok gitu. Karena dari MBTI ini kita bisa tahu dari kondisi lingkungan seperti apa yang menyebabkan kita menjadi produktif, dan rekan atau partner seperti apa yang cocok dengan kita. Jadi ketika kita ditempatkan dalam satu tim, kita sudah tahu nih kepribadian kita seperti ini, partner kita seperti ini. Seperti itu lah. Nah, maka dari itu ini ada kemungkinan potensi-potensi konflik itu ada di mana saja. Nah, kalau kita sudah tahu tipe kepribadian kita dan partner dalam satu tim, itu kan jadi lebih enak begitu konflik terjadi, itu nggak terjadi gesekan yang merusak gitu. Karena, oh ya pantas tipe kepribadian rekan seperti itu, teman satu tim ke tipe kepribadian saya seperti ini. Jadi ibaratnya sudah ancang-ancang dari awal gitu. Nah, seperti itu yang membuat MBTI ini menarik gitu sebenarnya, karena bisa dipakai di manapun, begitu Kak. Ya baik, menarik sekali. Jadi berawal bahwa kita ini pernah menjadi sebuah testi ya, lebih dari produk sebuah tes psikologi. Ya, mungkin juga teman-teman yang bergabung sore hari ini terima kasih, dan barangkali juga pernah mengalami serangkaian kayak ini ya, salah satunya. Nah, kemudian dari situ muncul suatu curious atau rasa ingin tahu ya Kak ya, tentang MBTI tadi ya, gimana sih aku, terus supaya aku diterima di jurusan ini, di pekerjaan yang seperti ini, dan kalau di dalam pekerjaan sendiri kita bisa membangun sebuah teamwork. Nah, salah satu tuh kadang kalau teamwork ini kita malah justru nyarinya yang cocok ya Kak ya, yang sepadan, yang selaras, yang setipe gitu ya. Padahal kalau untuk membangun sebuah teamwork itu justru dibutuhkan beberapa
skill, betul ya? Betul Oke, nah sekali. sekarang kita pertanyaan berikutnya nih, bagaimana kita mengenal tentang MBTI ini diterapkan pada diri kita masing-masing? Atau kalau ini rekan-rekan yang hadir sore hari ini, banyak juga beberapa profesional muda, ada juga teman-teman eksekutif muda, dan juga ada teman-teman yang seumuran nih dengan Kak Evan ya, gitu. Nah, gimana tuh Kak? Langkah menerapkannya tuh seperti apa gitu? Oke, tadi ada yang menarik nih. Kalau tadi Kak Lia bilang kalau wah cari partner itu yang sama atau yang bagaimana sih gitu. Ya kan? Ya, Partner ini ya. tidak hanya berbicara tentang partner kerja, tapi juga tentang partner hidup, pasangan hidup. Karena saya sendiri juga menguji pasangan saya itu dengan MBTI ini. Jadi untuk Di sini, memetakan kemungkinan konflik-konflik kasus konflik-konflik di kedepannya seperti apa itu sudah ancang-ancang dulu Kak. oke. Oh, cocok banget tuh. Jadi teman-teman mungkin pernah yang gabung nih, kalau Anda masih jomblo, oke, kalau Anda mau tes pasangan, cocok apa enggak, setipe apa enggak, Anda bisa menggunakan tes MBTI ya. Iya, betul sekali Kak. Kayak apa tuh, Kak? Oke, kita masuk ke MBTI-nya ya. Nah, di dalam Ya. MBTI itu gambaran besarnya itu ada 4, saya menyebutnya 4 elemen. Nah, Oke. yang pertama baterai atau cara kita berinteraksi dengan dunia. Nah, di dalam baterai atau cara kita berinteraksi dengan dunia, kita sudah kenal itu ada 2 jenis, yaitu antara introvert atau extrovert. Nah, nanti kita breakdown lebih lanjut ya. Ini saya kasih gambaran umumnya dulu. Lalu yang kedua adalah eh, cara kita mencerna atau mengumpulkan informasi. Jadi tadi yang pertama adalah cara kita berinteraksi dengan dunia atau baterai kita, baterai jiwa kita. Yang kedua adalah cara kita mencerna atau mengumpulkan informasi. Nah, di sini ada 2, sensing atau intuitif. Nah, kalau sensing itu lebih ke hal-hal mendetail, dan yang intuitif itu lebih ke gambaran besar. Nah, yang elemen ketiga itu adalah cara menimbang atau membuat keputusan. Ada 2, yaitu thinking atau feeling. Nah, ini akan lebih lanjut lagi, nanti kita akan breakdown. Nah, yang terakhir itu ada cara kita menyikapi kondisi atau lingkungan. Nah, di situ ada judging atau perceiving. Judging itu lebih yang ke teratur, lalu perceiving itu lebih spontan. Gitu. Nah, sebelum lebih lanjut, gantian ya Kak, saya yang tanya. Kak Lia pasti pernah tes MBTI. Kepribadiannya Kak Lia apa sih MBTI-nya? MBTI-nya apa gitu ya? Aduh, kadang-kadang sih kalau lagi nggak ini ya sensing ada gitu ya. Tapi kayaknya ini aja deh para peserta IG Live yang hari ini nih mau ditebak nggak biasanya tuh gimana gitu ya. Kalau aku salah nih nggak salah satunya ya. Orang feeling gitu Kak. Oke, Mungkin sudah lupa ya hasilnya, sudah lama ya. sama banget. Lebih DISC malahan. Oh, lebih ke DISC ya, yang soalnya emang Ya, dipakai untuk biasanya DISC untuk keluarga, untuk pekerjaan gitu ya, Kak. betul, betul, betul. Waduh, kata Pak Pungki saya ENTJ. Wah, halo Pak Pungki, katanya Kak Lia dia feeling loh. Wah. Baik. Waduh. Kita lanjut aja daripada diprediksi sama Pak Pungki, kita lanjut aja. Nanti jadi ilmu penerawangan ini ya, Kak. Oke. Ya. Saya lanjut ya, kita bahas satu persatu. Tadi mulai dari pertama, elemen yang pertama adalah baterai atau cara kita berinteraksi dengan dunia. Itu introvert atau extrovert ini sepertinya sudah sangat mengerti ya. Tapi di sini akan saya jelaskan lebih dalam lagi bahwa Ya. introvert dan extrovert itu bukan orang yang senang ngomong atau orang pendiam. Karena senang ngomong dan pendiam itu tidak menggambarkan orang ini introvert atau extrovert. Nah, uh, saya sendiri kepribadiannya adalah introvert. Kemarin sudah tes lagi sebelum ini untuk menguji, karena untuk menguji MBTI ini efektif, seberapa efektif itu memang harus diuji di segala aspek hidup kita. Jadi dulu waktu saya SMA pernah tes, waktu awal masuk kuliah pernah tes, waktu jadi konselor tes juga.
waktu sebagai mahasiswa IT saya tes, terus lulus sempat kerja sebagai supervisor di sebuah kafe saya tes, terus S2 tes, dan ini terakhir tes lagi. Jadi sudah sekitar 7, 8, 9 kali saya tes itu. Memang berarti uji stabilitas dan konsistensi sebuah karakter tadi ya. Iya, betul. Karena seringkali ada yang merasa kalau MBTI ini apakah permanen, tidak sih? Sebenarnya ketika diteliti lebih lanjut dari tempat saya, dari yang ICS The Counseling Service sampai ke yang studi empiris itu, MBTI itu sebenarnya adalah ketika kita melakukan tes, kita harus jangan memakai sandal kita di saat itu. Misalnya nih, saya tes lagi jadi mahasiswa, seorang mahasiswa itu karakternya harus seperti apa sih? Gitu. Nah itu saya tes, nanti akhirnya itu bukan pribadi kita, tapi pribadi yang kita harapkan sebagai seorang mahasiswa. Atau ketika kita mungkin Kak Lia sebagai GM, seperti apa sih karakter idealnya, terus Kak Lia tes. Nah akhirnya yang hasil di tesnya itu bukan pribadinya Kak Lia, tapi adalah sosok ideal yang Kak Lia bayangkan ketika Kak Lia sebagai seorang GM gitu. Jadi makanya untuk memilah itu kayak sendiri juga kadang ikut ke bawah gitu. Waktu itu sebagai apa itu ikut ke bawah, dan di situ akhirnya cara menguji keaslian, keampuhan dari tes ini saya melakukannya berkali-kali di setiap fase hidup saya, sebagai apa peran sebagai apa saya tes itu. Nah, kepribadian saya sebelum lebih lanjut adalah INTP. Ini yang terakhir 2-3 hari lalu saya tes. Introvertnya itu perbedaannya dari yang dulu-dulu itu hanya presentasenya sebenarnya yang berubah. Karena ketika saya kuliah di IT harus lebih detail, akhirnya itu berubah presentasenya. Tapi ada presentasi yang tapi kayak misalnya introvertnya itu tidak berubah, thinkingnya tidak berubah, dan spontannya, paper savingnya itu tidak berubah. Jadi ada 3 karakter yang benar-benar kuat itu. Kita mulai dulu dari yang tadi ya, yang elemen pertama tentang baterai atau cara kita berinteraksi dengan dunia. Yang perlu diramal nih, ada Papi Bayu tuh. Nah, heboh, ceria, riang gitu nih. Papi Bayu nanya nih, Kak Lia, temanya apa nih? Kita tentang MBTI nih, Papi Bayu. Kalau Anda punya tim di grup Anda, ya kan, mau nyari STG, mau nyari bangun teamwork, risk manager, nah, mesti ikutin tip ini gitu ya. Gimana kita mengenal kepribadian dari tim-tim yang kita perlukan. Salah satunya menggunakan MBTI gitu. Oke. Baik, bisa disimak nih, Kak. Thank you banyak yang sudah bergabung dan melambaikan tangan. Silakan, Kak. Sebenarnya banyak yang melambaikan tangan. MBTI ini sama apa ya? Kalau kita ada 16 personality gitu. Seperti apa sih? Kayaknya kita nggak cukup deh satu zaman ini bicara itu ya. Karena mesti nanti ada mix match. Kalau mau bangun timku satu begini, timnya satunya begini gitu ya. Tapi kita kenal dulu deh kepribadian di MBTI ya. Oke, silahkan Kak. Mungkin bisa dibagi 2 ya Kak. Emang ini materinya sangat banyak sebenarnya tentang MBTI ini gitu. Kita mengenal dulu, mungkin nanti setelah akhir pertemuan bisa tes, nanti waktu pas kita minggu depan kita online seperti ini lagi, peserta bisa langsung menuliskan hasilnya di situ. Kita ada tipsnya ya. Yes, gitu, betul ya? Sekali Kak. Oke, kita mengenal ya, dari yang pertama adalah baterai atau cara kita berinteraksi dengan dunia, yaitu introvert dan extrovert. Kalau tadi saya sudah tadi saya bilang kalau bukan introvert dan extrovert itu bukan cara orang yang suka ngomong itu extrovert dan orang pendiam itu introvert. Karena kalau mungkin teman-teman di sini pernah tahu seorang Raditya Dika, nah dia kan pinter ngomong tuh, dia seorang stand up comedian, tapi ternyata dia karakternya adalah introvert. Sama seperti saya itu orang yang suka ngomong sebenarnya. Tapi akhirnya, tapi ketika dites, introvert dulu saya waktu awal-awal mengenal MBTI itu bingung loh. Ini apakah salah nggak sih tesnya gitu? Soalnya persepsi dari masyarakat umum kan tentang suka ngomong dan tidak suka ngomong dan pendiam. Ternyata bukan seperti itu. Tadi penekanannya adalah cara kita berinteraksi dengan dunia, atau saya kasih tanda kurung besar, ini adalah baterai dari jiwa kita. Jadi ketika misalnya ini, saya seorang introvert ya, saya suka ngomong gitu. Tapi saya adalah tipe yang ketika saya lelah itu lebih suka untuk
sendirian, tidak ada seorang pun di sekitar saya, tidak ada gadget dan lain sebagainya, itu adalah benar-benar rasanya itu seperti ngecas, moodnya itu seperti naik gitu. Nah, sedangkan seorang yang ekstrovert itu ketika dia sedang lelah batin gitu, dia harus jalan-jalan keluar, harus ketemu orang, itu akan jadi lebih semangat gitu. Nah, jadi bukan soal tentang pendiam atau tidak gitu. Karena seorang introvert pun juga bisa suka ngomong gitu. Jadi suka ngomong mungkin kalian dari psikologi kan tahu mungkin ada cara tes lain nih tentang yang suka ngomong atau enggak gitu. Tapi kalau MBTI itu tidak menjelaskan tentang ini orang suka ngomong adalah ekstrovert dan ini pendiam adalah introvert. Tidak seperti itu. Karena itulah cara kita mengecas diri kita ketika kita sedang lelah. Itu adalah introvert atau ekstrovert. Nah, ketika dalam satu perusahaan, dalam satu tim aja ya, jadi kecil lagi lingkupnya, terus kita sudah tahu nih kepribadian kita seorang introvert gitu ya. Terus ada teman kita seorang ekstrovert. Biasanya crash-nya adalah ketika kita sudah sebagai seorang introvert ya, sudah penat dengan pekerjaan, si ekstrovert itu malah dia juga penat kan, kita kan menerima satu pekerjaan yang sama ya kan, yang sejenis, kita lelah, dia juga lelah. Nah, seorang introvert itu akan lebih memilih untuk menarik diri, udahlah, aku pulang aja, mau istirahat di rumah gitu. Tapi sedangkan seorang ekstrovert nggak bisa, kalau pulang ke rumah sendirian malah tambah capek. Ayo keluar jalan-jalan, ayo nongkrong bareng gitu. Karena itulah cara ngecasnya ekstrovert. Nah, ketika kita tidak tahu rekan dalam satu tim kita kepribadiannya apa, itu bisa jadi konflik. Akhirnya, loh kok kamu nggak ngerti aku sih? Gitu. Akhirnya malah jadi nggak sehat hubungannya. Gitu. Nah, itu adalah elemen yang pertama mengenai cara kita berinteraksi dengan dunia, tentang introvert dan extrovert. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar, di kolom chat itu. Yes. Oke. Tadi ada yang juga ingin diramal atau meramal calon pasangannya, gimana caranya juga boleh ya dikasih. Oke, elemen kedua Kak Evan. Oke, yang elemen yang kedua adalah cara kita mencerna atau mengumpulkan informasi. Nah, di sini tadi saya sudah bilang kalau kepribadian saya sebenarnya adalah INTP. Tapi ketika saya kuliah S1 dulu ada di Teknik Informatika, berubah jadi ISTP. Kenapa bisa begitu? Karena saya jelaskan dulu ya, seorang N atau intuitif adalah seorang yang melihat ketika menerima informasi nih, jebret, yang dilihat adalah gambaran besarnya. Ibaratnya kalau dalam perekonomian itu dia melihatnya ekonomi makro. Nah, sedangkan seorang yang sensing itu akan melihat hal yang lebih detail. Itu ibaratnya ekonomi mikro. Nah, jadi ketika ada satu informasi bersamaan, yang satu ditangkap oleh orang sensing, yang satu ditangkap oleh orang intuitif, hasilnya akan berbeda. Karena misalnya nih, ada satu lukisan pemandangan, ya, ada satu lukisan gitu, seorang N atau seorang intuitif itu akan melihat, wah itu bagus semua, ada gunung, ada langit, ada sungai, ya. Tapi seorang S itu akan melihat di situ tuh ada batu kerikilnya, gitu. Di situ ada orang lagi matul, bisa melihat hal-hal yang benar-benar kecil dan mendetail gitu. Nah, detail. Kenapa itu saya alami ketika saya kuliah S1, kepribadian itu berubah karena sebagai seorang programmer itu kan harus melakukan coding ya. Nah, coding itu kan harus melihat secara detail. Nggak bisa kita ngeliat langsung secara luas, karena ada salah titik, koma aja itu sudah bisa error semua. Nah, di situ akhirnya sosok ideal seorang Evan ketika ada di IT adalah membutuhkan kepribadian yang S, yang sensing. Cara pengumpulan informasi itu harus yang mendetail. Nah, ini ketika nanti kelebihan dan kelemahannya, seorang yang sensing atau melihat hal detail, biasanya mungkin bisa dilihat nanti ada teman-teman di sini merasa aku tahu yang harus aku kerjakan di depan mata ini, bisa mengerjakannya, tapi nggak tahu nanti arahnya kemana ke depannya. Ya udah, pokoknya ngerjainnya di depan mata. Nah, itu kelemahannya. Kelebihannya tadi bisa melihat hal detail. Nah, sedangkan orang yang N atau intuitif, dia punya visi, biasanya visioner. Oh, ke depan kita akan membangun perusahaan yang seperti ini. Caranya gimana? Nggak tahu. Nah, itu jadi kelemahannya. Makanya tidak ada manusia yang sempurna, saling membutuhkan. Kita tidak bisa menjadi seorang Superman sendirian. Kita butuh tim seperti Avenger bersama-sama.
Jadi kelebihan dan kekurangan masing-masing itu akan saling menutupi, begitu Kak. Ya, nggak ada yang jadi Superman ya, tapi super team gitu ya. Nggak, Yes, jadi betul sekali. Marvel semuanya. Ada Captain America, ada juga Avenger, ada juga Hulk, semuanya kumpul lah ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau tanya ya, yang menyapa selamat sore juga. Tadi ada yang mau diramal tuh Kak. Oke. Kan kita udah mengenal ekstrovert, bahwa ternyata ekstrovert tuh belum tentu loh seperti kita ini yang suka ngomong ya Kak ya. Betul. Ada juga orang yang tipe dia dengan intuisi gitu ya tadi ya. Oke. Nah kemudian tadi juga ada yang satunya lagi apa Kak yang dia melihat detail itu? Oh, itu sensing orang S. Itu melihat hal detail. Ya, melihat dengan detail. Nah, kira-kira kalau dari Sobat Pungki Purnadi yang hari ini gabung, oke. Atau yang minta diramal tadi, kira-kira tipe yang mana ini? Tipe yang mana nih? Oke, boleh sambil dites deh, Kak. Kita baru mengenal 3 kepribadian ya ini ya. 2 elemen, Kak. Baru 2. Baru 2. Yang pertama, tadi kan cara kita berinteraksi dengan dunia atau baterainya kita. Di situ ada introvert atau extrovert. Nah, yang kedua itu cara kita mengumpulkan informasi. Itu ada 2. Sensing atau intuitif. Begitu, Kak. Oke, nah boleh kuis deh teman-teman. Boleh sambil ngisi. Pada saat teman-teman ini mungkin akan berinteraksi, Anda cenderung bagaimana nih? Menarik diri atau ada yang mendekati, atau kalau misalnya sedang ada suatu masalah, ada cenderung misalnya juga mengambil suatu keputusan atau kemudian ini apa namanya mungkin juga Anda cenderung malah tadi menarik diri juga, yang mana? Atau pada saat yang kedua ya, pada saat mempunyai apa tadi Kak, masalah, atau Anda juga akan di elemen kedua tadi, apakah ada yang detail begitu ya, atau ada yang visioner gitu. Tapi Kak, ngomong-ngomong ini ada dari Kak Nana nih bertanya, mau tahu dong contoh pertanyaan dari MBTI. Boleh kita bantu dulu nih Kak? Mungkin ada visioner, jadi kalau tadi kayak memilih saya ekstrovert atau introvert. Terus manfaatnya apa tadi udah dijelasin ya Kak Nana, jadi kita bisa tahu partner kita seperti apa, meminimalisir apa istilahnya asumsi, praduga, jadi kita dengan teamwork nggak saling match gitu. Oke, baik silakan. Oke, untuk Mbak Nana ya, jadi untuk MBTI itu saya jawab dulu dari pertanyaannya itu yang efektif itu ada 100 lebih sebenarnya. Cuman biasanya kan zaman dulu ada quiz-quiz Facebook tuh mengenal kepribadian. Kalau itu jawabannya singkat-singkat, pertanyaannya singkat-singkat sekali gitu. Itu agak kurang efektif itu. Mungkin buat teman-teman di sini yang mau tes online gratis itu ada di 16 Personalities. 16 Personalities itu tulisannya 16 personalities.com. Nah, di situ gampang kok teman-teman tinggal klik-klik aja pertanyaan-pertanyaan di situ. Itu ada banyak macam-macam, nanti hasilnya mungkin ada teman-teman yang mau tes sekarang, terus bisa langsung share hasilnya di sini gitu. Nanti kita bisa jabarkan sekalian di sini, gitu. Betul. Oke, jadi kalau contoh pertanyaannya ada Kak. Mungkin tadi kalau apa namanya yang ditanyain sama Kak Nana tadi ya. Oke, saya buka dulu ya Kak. Soalnya pertanyaannya itu kadang diciptakan apa ya? Poinnya sama, intinya untuk apa ya, menganalisis 4 elemen itu. Tapi pertanyaannya bisa dimodifikasi macam-macam, beda-beda gitu. Sesuaikan ya, Kak. Ya. Iya. Oke. Baik. Nah, misalnya nih, ini bisa kelihatan nggak ya kalau saya buka komputer nih? Kelihatan nggak ini? Boleh dibacain aja Kak. Mungkin masing-masing mau mengerti. Oke. Ini saya bacakan ya. Misalnya nih ada pertanyaan ini untuk mendeteksi tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia atau baterai kita. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Anda kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain? Nah, itu biasanya cuma hanya range-nya itu pakai antara
saya setuju atau saya tidak setuju. Di situ ada 7 range, biasanya ada 7 aspek penilaian. Nah, itu akan menggambarkan apakah Anda introvert atau ekstrovert. Karena biasanya gitu, seorang yang introvert itu memang bukan kesulitan sih, tapi apa ya pikirnya, buat apa gitu loh, buat apa sih kenalan sama orang lain itu buat apa? Karena beda sama orang ekstrovert, ketika ada orang baru, wah bersemangat, wah siapa tuh ada orang baru dalam tim, kenalan, langsung bisa tuker-tukeran sosmed, tuker-tukeran HP. Nah, itu seorang ekstrovert banget. Tapi kayak saya pribadi, kalau tidak ada kepentingan, sebagai seorang introvert ya, kalau tidak ada kepentingan, maka tidak, nggak perlu lah ngapain kenalan gitu, ngapain kenalan dengan orang baru, kecuali ada satu project bersama-sama, pekerjaan dikenalkan bersama-sama, atau dalam perkuliahan, gitu lah, itu baru ya udahlah kenalan gitu. Nggak kepaksa sih, tapi kayak apa ya, ada nggak ngapain gitu. Begitu kira-kira. Dan bentuk pertanyaannya misalnya kayak gini ya Kak, ketika ada orang baru, apakah cenderung kamu mendatangi atau kamu lebih memilih sibuk mengerjakan di laptop kamu, misalnya kayak gitu Iya, ya. betul sekali Kak. Betul sekali. Sama, ini 16 personality itu adalah MBTI Kak Nano. Nah, kita lagi mengenal elemennya dulu supaya tepat menggunakan. Jadi kalau misalnya tadi, apakah Anda sensing atau intuition? Jadi S atau N, bertanya kayak gitu. Jadi ada preferensi. Menurutmu, di antara dua hal itu, mana yang lebih menggambarkan dirimu? Nah, itu salah satu bentuk-bentuk pertanyaan dalam MBTI. Antara orang sensing sama orang intuition gitu ya. Oke. Kalau orang thinking sama feeling misalnya, kamu kalau misalnya mau mengumpulkan informasi, apa yang kamu lakukan? Itu contohnya seperti itu. Oh, saya berpikir dulu misalnya. Oh, kayaknya merasa, nah udah kayak gitu. Oke. Yes. Itu ada gitu ya? Iya, betul. Oh iya, ya. Benar. Kalau misalnya nanti Kak Nana ada kurang jelas, boleh tanya ya. Boleh tanya, bisa DM di itu IG-nya Pungki Purnadi. Oh, oke, sama ya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Papi Bayu ya. Mau tanya dong Kakak, berarti apa nih Kak? Semua apa nih? Aku kurang jelas ya. Semua bisa dipelajari ya. Oke, berarti kita akan makin sulit dong untuk bisa dapat kepribadian orang yang sebenarnya. Benar ya. Oh. Oke. Ini siapa yang mau jawab nih, Kak Lia atau saya, Kak? Tapi Bayu ini memang mau tahu kepribadian siapa sih? Oke. Jadi memang sebenarnya kayak yang sudah di-share ya di dalam postingan Pungki Purnadi Academy, MBTI ini sebenarnya untuk kita tahu diri kita terlebih dahulu. Iya. Maaf suaranya bisa ya? agak dekat dengan mic ya. Cek. Oke, masuk? Ya. Oke. Jadi MBTI ini lebih ke bukan untuk membaca orang lain sebenarnya sih, tapi untuk lebih mengenal diri kita terlebih dahulu. Makanya kalau kita nggak jujur ya, akhirnya ketika nggak jujur dengan diri kita, nanti hasilnya tidak sesuai dengan kepribadian kita yang sebenarnya, ya itu yang nanti jadi masalah ketika kita berhadapan dengan orang lain, karena kita sendiri nggak tahu diri kita. Jadi MBTI ini semacam pemetaan untuk diri kita sendiri, apa sih, bagaimana tipe kepribadian kita, bagaimana tipe jiwa kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia. Nah itu, mungkin kalau untuk membaca orang lain, ini bukan pakai MBTI ya, mungkin bisa ke Gunung Kawi. Atau kalau secara ilmu psikologi, ada, saya sebagai seorang konselor itu, tapi lebih ke ini sih, ranahnya ke konseling. Nah, seperti yang tadi di awal dibilang itu ada Satir model dikemukakan oleh Virginia Satir, itu untuk lebih membahas ke dalam kepribadian orang itu, kenapa bisa terbentuk seperti itu dan bagaimana permasalahannya. Gitu. Oke. Oh, ini ada Mbak Nana ya, saya bacakan ya Kak. Sama ya dengan sistem personality. Iya, betul, sama sekali. Sistem personality adalah MBTI. Betul sekali. Terus, oke, kita lanjut ya Kak ya. Tadi ke cara ketiga, elemen ketiga. Sudah di spoiler sama Kak Lia tadi tentang thinking dan feeling.
Nah, thinking dan feeling itu adalah elemen ketiga dalam MBTI, yaitu adalah cara menimbang atau membuat keputusan. Nah, kalau kita lihat nanti di dalam kita satu tim, kita lihat aja karakternya ini kebaca banget kok. Orang yang feeling dia akan lebih untuk menjaga hubungan dalam teman satu tim dibandingkan dengan hasil dari pekerjaannya. Saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Saya adalah tadi kepribadian saya INTP. Nah, bagian T-nya itu 96%. Jadi orang-orang yang bekerja satu tim dengan saya, orientasi saya ketika mengerjakan tugas atau proyek itu adalah pekerjaannya, bukan manusianya. Ini kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya memang akhirnya jadi fokus, bisa menyelesaikan pekerjaan, tapi kekurangannya adalah tanpa saya sadari, saya akan menyakiti teman tim saya ketika tidak sesuai, mereka tidak bekerja on track. Ada tracknya kayak gini, mereka tidak bekerja on track. Nah, itu akan tercetus kata-kata yang mungkin menyakitkan. Nah, itu tidak disadari. Itu kelemahan seorang thinking. Jadi orang yang thinking itu biasanya tanpa sadar akan menyakiti orang lain dengan perkataannya. Jangan orang feeling, misalnya dalam satu proyek nih, wah hari ini hari ini misalnya datang terlambat nih, padahal harus meeting gitu. Orang feeling akan lebih, oh ya sudah nggak apa-apa, tapi tolong ya kalau bisa diusahakan lebih cepat itu. Nah, kalau orang thinking nggak bisa gitu. Kamu datang telat, kamu potong gaji atau keluar dari tim. Biasanya kayak gitu. Nggak ada, tidak memikirkan perasaannya. Elemen ketiga ini kan cara membuat keputusan. Sama ketika, kembali ya, ini yang asik nih, mencari pasangan hidup. Nah, orang yang thinking biasanya akan menganalisis, misalnya nih, cewek thinking. Padahal cewek emang basicnya, perempuan itu basicnya lebih ke feeling, tapi banyak perempuan yang karena keadaan, mungkin seperti kalian tadi juga dibilang sama mungkin kan thinking, karena harus menimbang berbagai aspek itu. Nah, dalam memilih pasangan hidup, wanita yang thinking akan berpikir, cowok ini sudah mapan belum? Ketika aku sama dia, bagaimana dia menjamin hidupku? Dan akhirnya banyak pertimbangan-pertimbangan yang dengan pikiran. Tapi sedangkan yang feeling, orang yang feeling akan ketika ketemu merasa nyaman, terus ya sudah gitu, dia akan membuat keputusan, oke, aku jadi fix sama orang ini. Karena kita ngobrol nyambung, aku nyaman. Itu biasanya orang-orang yang feeling gitu. Itu elemen ketiga dalam MBTI. Oke, baik. Dua-duanya juga baik ya, bukan berarti bahwa salah satu itu kalau orang sensing itu tidak baik, yang kemudian orang feeling juga tidak baik, tidak. Tapi keduanya ini bisa dipadu-padankan. Makanya kalau dalam tim, orang yang berpikir terus juga akhirnya nggak akan melakukan apapun ya. Yes, tapi terus seperti Kak Evan bilang, ini bawaannya perasaan mulu gitu. Padahal untuk action tidak perlu juga terlalu banyak perasaan gitu ya. Oke, baik. Lanjut Kak, itu elemen yang thinking dan juga yang feeling ya, T dan F ya. Oke. Oh, mungkin menambahkan Kak, jadi emang betul tadi yang Kak Lia bilang, jadi dalam 16 personality 16 kepribadian yang dikenal secara psikologi adalah MBTI ini, memang bukan kita baik yang apa, buruk yang apa, karena ini saling melengkapi. Mungkin beberapa minggu lalu narasumbernya Kak Leo ya. Nah, Kak Leo adalah orang yang feeling sebenarnya. Nah, dari Kak Leo itu saya belajar bagaimana untuk menjaga kesolidan tim. Jadi tidak melulu berorientasi sama hasil pekerjaan, harus baik, harus gini dan sebagainya, tapi bagaimana kesolidan tim. Karena yang menjalankan itu kan manusianya. Kalau nggak ada manusia yang menjalankan, nggak ada orang feeling, ya sudah, bubar. Berarti pekerjaannya tidak bisa dikerjakan itu. Nah, itu emang semuanya selalu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi emang harus saling melengkapi, tidak bisa sendirian, tidak bisa jadi Superman. Ya. Dan kalau kita bisa nanti menerapkan pada bidang-bidang pekerjaan ya, Kak Evan, seperti orang sensing atau juga orang feeling, mungkin salah satunya ini akan pas ketika dia menjadi seorang desainer. Yes, betul. Jadi sekali. Dia butuh sebuah sentuhan, sebuah butuh kehalusan, rasa di dalam mengolah sebuah desain ya. Kalau jadi seorang desainer, dia orang yang jagoan gitu ya, desainnya nggak jadi gitu ya. Tapi kalau dia dibantu
apa gitu ya, orang feeling, maka desain sentuhannya tuh, apalagi kalau misalnya untuk wanita gitu kan lebih femininnya muncul gitu ya, sebenarnya penempatannya dengan dunia kerja seperti itu. Oke, baik. Ini kita kasih tahap awal mengenal kepribadian di MBTI atau 16 personality ya. Oke, wow. Apa nih komentarnya? Semua perlu glory. Apakah bisa solid tim kita tanpa glory? Maksudnya gimana tuh? Glory dan tanpa glory. Bayu, ini maaf maksudnya seperti apa? Boleh diperjelas? Tapi Bayu ini salah satu branch manager top juga loh. Jadi banyak banget timnya. Beliau menggabungkan banyak kompetensi tim ya. Boleh nanti chatting ya, Papi Bayu. Nanti yang mana yang Papi Bayu maksudkan itu. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Di yang keempat, elemen keempat adalah cara kita menyikapi kondisi atau lingkungan. Nah, ini terbagi jadi dua. Yang pertama perceiving atau spontan dan judging. Nah, perceiving ini adalah orang yang spontan dan judging ini adalah orang yang teratur. Bisa dilihat ketika kita ada satu tim atau teman kita atau kita sendiri ketika melakukan presentasi. Apakah tipe orang yang, wah, besok kata-katanya harus seperti apa ya? Itu harus diatur sedemikian rupa, terus menganalisis kira-kira pertanyaan yang keluar seperti apa. Nah, itu adalah orang yang judging. Dia punya 1001 cara mempersiapkan untuk nanti apa yang akan dihadapi besok. Sedangkan orang P atau perceiving atau spontan, ya sudah spontan. Dia pokoknya sudah baca materinya, ngerti, ya sudah besok presentasi. Jadi pertanyaan apapun yang besok akan dikeluarkan, ya dia akan bisa menjawab dengan spontan gitu. Jadi tidak perlu menata tata bahasanya kayak misalnya di perkuliahan kan, kalau orang pendadaran harus menata dari pembukaan, terus menjelaskan ada abstraknya, ada isinya. Wah, itu orang yang itu adalah orang yang judging, yang teratur. Kelebihan dan kekurangannya, orang J dia bagus, dia kelebihannya adalah dia bagus dalam menata sesuatu. Jadi urusan besok kalau misalnya ada tim nih, suruh tes MBTI dulu. Kalau orangnya J, presentasinya tinggi, dia bagus dalam menata bisa sampai 5, 6, sampai 6 bulan ke depan, sampai 1 tahun ke depan, dia bagus dalam penataan. Nah, jangan sekali-kali menyuruh orang P spontan untuk menata. Pasti nanti ada yang kelewat, ada yang miss, ada yang, wah, kacau jadinya. Tapi ketika itu sudah ditata oleh orang J, terjunkanlah orang P atau orang spontan di lapangan. Semisal nih, untuk ketemu dengan klien, itu susah sekali untuk, ya bukan susah ya, orang J pun dan bisa belajar, orang P pun bisa belajar. Tapi akan lebih usahanya 2 kali lipat daripada yang aslinya personalitinya seperti itu. Ketika pemasaran gitu kan, yang penting dalam seorang marketing itu kan mengerti tentang product knowledge-nya. Lalu di lapangan, ada pertanyaan yang tidak terduga, dia bisa menghandle. Sedangkan orang J, ketika dia sudah menyiapkan A, B, C, D, pertanyaannya di luar itu, wow, bingung, kacau, sudah nanti akhirnya terlihat kayak gagap gitu. Nah, itu adalah elemen terakhir dari MBTI, yaitu cara menyikapi kondisi atau lingkungan, begitu, Kak. Oke, baik. Jadi itu adalah elemen keempat yang akan melengkapi bagaimana kalau sesuatu itu terjadi dari lingkungan atau dari dunia luar ya. Apakah orang itu menggunakan judging atau menggunakan preserving atau P ya, ada J, ada P. Nah, kalau misalnya yang P tadi adalah orang itu fleksibel gitu ya, orangnya fleksibel, kan mampu beradaptasi dengan hal baru, terutama yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Nah, kalau orang J itu melengkapi yang Kak Evan sampaikan, dia itu kecenderungannya adalah teguh pada pendirian, nggak berkompromi. Dan kalau diterapkan dalam dunia kerja, salah satunya mungkin ini di bagian IR ya, Industrial Relationship. Jadi kalau teman-teman punya karyawan atau lagi mau merekrut IR, coba perhatikan ketika mereka sebuah regulasi, peraturan, itu kan saklek ya. Coba kalau peraturan itu bisa dinegosiasi. Nah, ketika kita ini kita bisa menggali pertanyaan supaya kita nggak mengisi atau membayangkan dulu, kamu mestinya gini, nggak, kita bertanya gitu ya Kak ya.
Yes, apakah dia tipe itu. Nah, kalau yang memiliki flexibility tadi Kak Evan sebutkan adalah orang-orang di lapangan yang bertemu klien, ya, yang misalnya kliennya nggak bisa jam ini, mesti jam itu, ya dia ikut. Tapi kalau enggak, kliennya ini aku udah jauh-jauh loh, kalau dia nggak mau ya udah, ya mesti ikut aku. Nah itu kurang fleksibel di sini. Kalau kita untuk sales, ya kita memerlukan orang-orang yang P atau pre-serving, gitu ya Kak ya. Anyway, kita jawab dulu pertanyaan nih. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi masih ada komen juga nih, agak sulit kalau menggabungkan antara kekeluargaan sama profesional gitu ya, Pak Bayu ya. Mungkin atasnya tadi dia ada komen tuh, Kak Evan bisa lihat ya. Ini agak transparan, Kak. Ya, oke. Pak Bayu tadi, oke, baik. Gimana tuh agak sulit membedakan antara itu ya? Oke, kalau di tempatku ya, yang solid karena memang timnya juara. Oh gitu. Kalau yang solid tadi ya, kalau yang cuma solid aja lama-lama bubar timnya. Solusinya gimana ya Kak? Gitu. Oke. Kak Evan bisa bantu jawab? Tanya tadi Bayu tim yang juara, perbedaan tim yang juara dan tim yang solid itu seperti apa ya? Saya masih mencerna ini. Cuman kalau misalnya gini, memang kesulitan tim itu hanya aspek solid ini berarti kan satu dengan yang lainnya kuat, satu dengan saling terikat, saling punya empati, punya memiliki kompetensi masing-masing gitu. Itu tim yang solid kan. Nah, itu hanya salah satu dari banyak aspek dalam kita membentuk tim yang efektif. Tapi ini sudah agak sedikit di luar MBTI ya. Nah, karena di dalam ketika kita membuat sebuah tim, itu ada aspek-aspek lain selain MBTI. Karena MBTI ini adalah kepribadian untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Mungkin tim juara ini yang dimaksud oleh Pak Bayu ini lebih ke ini ya. Tim solid itu masuk ke ranah, jadi di bawahnya soal ada komentar agak sulit membedakan kekeluargaan sama profesional. Ya, betul sekali. Tapi ini emang kembali lagi ke budaya perusahaan, budaya kerja di perusahaan itu seperti apa. Misal nih, seperti di Google ya, kita lihat perusahaan Google itu, mereka punya aturan yang profesional, tapi cara memperlakukan karyawannya itu kekeluargaan. Tapi bukan berarti kekeluargaan itu ikut mencampuri urusan pribadi dari setiap karyawan itu. Google punya misalnya, saya nggak tahu jam kerjanya berapa, tapi bayangkan saja seperti kita di Indonesia 8 jam kerja gitu. Nah, 8 jam kerja ini setahu saya itu pertama fleksibel, udah harus dari jam 8 pagi atau 9 pagi. Tapi jam berapa kamu datang, jam segitu juga kamu keluar. Karena biasanya perusahaan-perusahaan seperti arsitek, perusahaan IT, itu memperlakukan itu. Karena orientasinya mereka, KPI-nya mereka itu bukan jam kerja, tapi hasil dari pekerjaannya. Seperti itu. Nah, mungkin tim yang juara ini, juga menerapkan profesionalitas itu. Jadi bukan masuk ke ranah pribadinya, lebih ke memperlakukan dengan kekeluargaan, tapi secara profesional. Oke, ada jam-jam segini kita bekerja, tapi setelah itu ya sudah kehidupan masing-masing gitu. Tidak ada meranah mengurusi hidup rekan dalam satu tim, permasalahannya apa, nanti jatuhnya malah jadi konseling, bukan jadi kerja, kayak gitu. Oke, baik ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi Bayu ya. Kalau mengenai juara, kemudian pada tim poli, berarti sebenarnya dalam tim-tim Bayu yang udah jadi juara itu pasti ada banyak kepribadian ya. Kalau tadi dikaitkan juga dengan tim solid ya. Seorang juara kalau Michelle, apakah karena dia tipenya tadi elemen yang pertama dia extrovert. Orang yang easy going, yang ketika mungkin juga menghadapi lingkungan tadi bertemu dengan customer, mencari customer, apalagi mesti closing target, dia orang yang P, artinya dia fleksibel gitu. Nah, itu pasti diperlukan juga. Di sisi lain, mungkin sebagai atasan ada juga sisi detail ya. Dimana ketika seorang sales mau closing mau apa itu peranan dari situ melengkapi gitu.
Nah, di tingkat Bayu ini, apakah masing-masing yang juara tadi punya tipe-tipe kepribadian seperti apa nih? Ada yang semuanya go-getter jadi sales, begitu, atau juga ada sisi lain yang mendukung itu terjadi karena ada administrasi yang baik. Misalnya, berarti seorang yang administrasi baik, patuh pada aturan, itu juga ada tipe tadi itu adalah yang J. Yang J ya. Yang J atau yang satunya P tadi ya. Nah, coba bentar. Ada 4 elemen tadi ya. Oke, antara P atau J, betul. Nah, misalnya juga orang yang satu. Ini kalau saya, wah pokoknya asal plus aja deh, akhir tahun. Tapi regulasinya ditabrakin. Gitu. Maka ada yang mengingatkan, oke, ini tingkat pendapatnya seperti ini loh, itu mungkin jadi cek juga Pak Bayu. Mudah-mudahan ini menjawab ya, antara kekeluargaan dan profesional, bukan berarti yang kekeluargaan saja tidak bisa profesional. Banyak yang juga kekeluargaan dan profesional. Jadi ada beberapa karakter tadi itu. Oke. Wah, ini nggak terasa bagus ya Kak. Terima kasih yang udah join. Oke. Oke, Mami Bayu, nanti aku call back. Jadi, nggak terasa ini kita sudah hampir 1 jam sambil kita ngopi. Hari ini sambil Anda mobile, Anda ikut IG Live, dan Anda juga punya manfaat dari IG Live bareng Meskipun Tradisi. Terus pantengin ya, kami bakal sampaikan informasi-informasi seputar IG Live yang bermanfaat buat karya Anda, pribadi Anda, perkembangan diri Anda untuk pribadi ataupun itu karya-karya Anda di perusahaan tempat Anda bekerja. Oke, dan satu closing statement, Kak Evan, sebelum kita menutup, terima kasih banyak loh yang dari awal sampai akhir masih gabung, masih jelas sama mereka. Untuk MBCA kita hari ini baru mengenal 4 elemen. Nah, nanti juga kita akan tahu pekerjaan apa yang cocok untuk kita, jurusan apa yang ya, kalau kita mau mencari karyawan, itu seperti apa yang kita cari. Gitu ya, Kak Evan ya? Ya, betul sekali. Oke, dari Kak Evan. Oke, apa nih Kak? Saya bingung ya kalau suruh closing statement. Karena sebenarnya ini pembahasannya kan belum selesai kan Kak? Gimana Kak? Hilang-hilang suaranya. Tentang MBTI dan penerapannya. Oke, mungkin untuk sebelum ini ya, saya kasih masukan untuk rekan-rekan di sini yang sedang mendengarkan. Minggu depan mungkin kita akan bikin ini lagi ya Kak ya, yang lebih dalam. Bisa tes dulu di 16 Personalins itu. Jadi minggu depan ketika kita live gini bisa kita bahas nih satu persatu. Nah, jadi nanti, wah ini cocoknya untuk sebagai jabatan apa nih? Dan yang harus dipimpin orang-orang yang seperti apa nih? Nah, seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi kalau minggu depan kita ada lagi adalah Anda mulai siapkan bawa catatan kecil, lalu nanti di questionnaire-nya juga ya. Jadi kita mengenali diri kita dulu deh sebelum mengenali orang lain gitu ya. Oke. Kita sudah belajar MBTI hari ini untuk mengukur sudut pandang psikologi seseorang dalam melihat dunia, dalam juga menilai situasi, kemudian juga mengambil keputusan. Oleh karena itu, lingkungan atau lingkupnya yang luas tentang MBTI ini juga banyak dilakukan di berbagai sektor ya, untuk rekrutmen dan sebagainya. Tapi kalau Kak Evan gunakan untuk mencari jodoh dan mengetes pasangan. Oke, terima kasih. Your day, stay healthy ya, dan tetap positif. Terima kasih. Ya.